Baik, selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang kami peroleh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil PPT kami tentang silabus dan RPP. Tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dari saya atas nama Aprianti Baitmetan dengan NPM 33210015. Di samping saya, nama saya Januari Afdana Kabusu dengan 332112. Nama saya Muriana Devinda Ustibata dengan NPM 33210036. Nama saya Maria Imelda Kolok dengan NPM 33210018. Yang pertama itu pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada satu kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang di dalamnya terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang kedua itu manfaat dari silabus. Manfaat silabus yang pertama sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa yang di dalamnya memuat materi pembelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pelajaran. Manfaat silabus yang kedua itu sebagai acuan dalam penyusunan rencana pelajaran untuk semua mata pelajaran. Silabus berisi standar isi yang di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, dan kompetensi dasar atau KD, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Yang keempat itu langkah-langkah dalam pembuatan silabus. Langkah yang pertama itu mengisi kolom identitas mata pelajaran. Yang kedua, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang ketiga, mengidentifikasi materi pokok pembelajaran. Dan yang keempat, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip perkembangan silabus. Terdapat beberapa prinsip yang harus dijadikan dasar dalam perkembangan silabus, yaitu ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai atau adekuate, aktual atau konseptual, fleksibel, dan menyeluruh. Yang berikut rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus tertentu. Tujuan dari RPP yaitu untuk mengarahkan kegiatan belajar mengajar dalam mencapai upaya kompetensi dasar. Fungsi dari RPP yaitu sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau kegiatan pengajaran agar lebih terarah dan berjalan secara efektif dan efisien. Yang berikutnya, unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun RPP. Yang pertama, mengacu pada kompetensi. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi. Yang ketiga, menggunakan metode dan media. Yang keempat, penilaian dan sistem pengujian. Langkah-langkah menyusun RPP. Yang pertama, menuliskan identitas mata pembelajaran. Yang kedua, menuliskan standar kompetensi. Yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar. Yang keempat, menuliskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, merumuskan tujuan. Yang keenam, materi ajar memuat fakta. Yang terakhir itu tentang perbedaan silabus dan RPP. Perbedaan silabus dan RPP hanya terletak pada tujuan penyusunan, dan silabus itu dipersiapkan untuk keperluan selama satu semester, sedangkan RPP dipersiapkan untuk satu pertemuan atau per bab.